Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan alternatif penyelesaian sengketa. Dan saya sendiri, Fitria Sri Devija, NIM 18220013 akan membahas tentang sejarah alternatif penyelesaian sengketa pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu pada masa Rasulullah. Jadi tahkim dalam terminologi fikih adalah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i yang sekarang kita sebut dengan istilah mediasi. Jadi pada masa Nabi Muhammad ini, dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki oleh Al-Quran diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk, berupa fasilitas, negosiasi, rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa ini ditemukan dalam sejumlah ayat seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 70 yang artinya, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi ayat ini itu mengungkapkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad melalui risalah Islam bertujuan untuk menciptakan damai dan menyelesaikan sengketa. Proses penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Rasulullah baik setelah maupun sebelum menjadi Rasul itu ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang pertama itu peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Dalam penyelesaian sengketanya ini antar suku, dan dalam suku itu tidak ada yang merasa menang atau kalah. Dan yang kedua itu dalam perjanjian Hudaybiyah ada beberapa poin yang berhasil dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama itu Rasulullah berhasil mengajak kaum Quraisy ke meja perundingan dan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Mengingat bahwa orang Makkah yang selama ini menghina dan menyakiti kaum muslimin mulai duduk dengan Nabi dalam satu meja perundingan. Poin yang kedua itu adapun nilai yang dapat dipetik dari perjanjian Hudaybiyah ini berdasarkan prinsip mediasi, antara lain sikap negosiasi, sikap kompromi, dan memposisikan sama para pihak dan menghargai kesepakatan. Selanjutnya penyelesaian sengketa pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini yang telah menggantikan Rasulullah, beliau tidak merubah sistem peradilan yang berlaku pada zaman Rasulullah. Dikarenakan beliau sibuk menegakkan hukum Islam dengan memerangi kemurtadan dan orang-orang muslim yang enggan membayar zakat. Sehingga penyelesaian sengketa pun dilakukan dengan berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di masa Abu Bakar As-Siddiq ini, penyelesaian sengketanya itu dilakukan dengan cara mengambil jalan tengah, yaitu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di dalam sebuah permasalahan yang terjadi. Yang kedua pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi penyelesaian sengketa pada masa ini itu dilakukan juga dengan cara bermusyawarah dan dengan tetap mengacu kepada asas keadilan. Yang ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya ini dalam menghadapi permasalahan suatu perkara. Jadi beliau masih mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan mengikuti langkah yang telah ditempuh oleh Umar bin Khattab dalam hal penyelesaian sengketa, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa ini beliau juga mengikuti langkah para khalifah sebelumnya. Jadi beliau ini selalu menyelesaikan sengketanya dengan keadilan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Sebagaimana diketahui, penyelesaian masalah melalui lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau yang disebut Alternative Dispute Resolution secara tak langsung sudah berkembang di Indonesia. Seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan masyarakat Indonesia telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, dan demikian juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, arbitrase itu sudah dikenal dan dijalankan dalam prakteknya, dan terdapat pengaturannya dalam Reglement of the Rechtsbevordering tentang hal wasit, yaitu pada pasal 631 sampai dengan pasal 650. Nah, pada dasarnya keberadaan alternatif penyelesaian sengketa telah diakui sejak tahun 1970, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana pula telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3, undang-undang ini menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit, dalam kurung arbitrase, ini maksudnya sih, tetap dibolehkan. Selain itu, pasal 14 ayat 2 undang-undang ini juga menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, dengan demikian jelaslah yang dimaksud alternatif dispute resolution atau yang kita singkat dengan ADR dalam perspektif pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam masyarakat Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa bukan merupakan suatu fenomena asing. Nah, di Indonesia itu bukan suatu yang asing. Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan tradisi dari masyarakat Indonesia, dan alternatif penyelesaian sengketa yang sengaja didesain untuk menghindarkan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam hukum adat di Indonesia pula telah biasa dilakukan oleh warga-warga pedesaan dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat itu disebut dengan seperti musyawarah untuk mufakat, yang pada hakikatnya sama saja dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Semisal ada di suatu desa itu yang hukum adatnya sangat kental, maka di sini pasti ada kepala adat. Nah, di mana kepala adat itu jika ada terjadi
terjadi perselisihan di bidang, semisal di bidang pertanahan, tentang utang piutang, tentang perkawinan, perwarisan, sebagainya. Nah, di sini yang ditugaskan untuk menjadi hakim atau menjadi hakim yaitu ketua adat tersebut, atau disebut sebagai penengah. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh presentator setelah saya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. LAPS sendiri adalah lembaga untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan layanan yang diberikan berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Mediasi sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Sementara adjudikasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan adjudikator untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang bersengketa. Nah, putusan adjudikasi mengikat bagi para pihak, dan jika ada penolakan dari salah satu pihak, bisa mencari penyelesaian lain. Sedangkan arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Pembentukan OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, di mana pembentukan OJK sendiri diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan lembaga jasa keuangan. Nah, dalam rangka untuk melakukan upaya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan, maka dikeluarkanlah peraturan pertama OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, berdasarkan pasal 2 POJK perlindungan konsumen sektor jasa keuangan wajib menerapkan prinsip transparansi. Perlakuannya harus adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data atau informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Adapun lembaga-lembaga di Indonesia yang bisa menjadi solusi bagi para pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga yang pertama adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau disingkat dengan LAPSPI. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. LAPSPI merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bisa menjadi alternatif bagi para konsumen yang memiliki masalah dengan nilai sengketa yang tidak terlalu besar. Layanan lembaga ini sepenuhnya gratis, sehingga konsumen tidak perlu direpotkan dengan pengurusan di pengadilan. Hasil keputusan di LAPSPI ini nantinya bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, tetapi jika konsumen merasa tidak puas, boleh membawanya ke pengadilan. Lembaga yang kedua yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Penjaminan Indonesia atau BAMPI. BAMPI merupakan lembaga yang didirikan pada 10 April 2015 yang membantu masalah konsumen yang berkaitan dengan penggadaian dan pembiayaan, termasuk jika konsumen memiliki pengaduan atas tindakan debt collector
saat meminta pembayaran cicilan kredit, misalkan terjadi kekerasan. Nah, lembaga ini atau BAMPI ini hadir untuk minimalkan permasalahan yang ada di lapangan. Lalu lembaga yang ketiga yaitu BAPMI. Nah, BAPMI sendiri kepanjangan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, yang merupakan sebuah lembaga yang membantu mengatasi masalah sengketa yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, lembaga ini didirikan pada tahun 2002. Nah, apabila mengalami masalah seputar pasar modal. Lembaga yang keempat adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI, di mana BMAI ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang tertanggung, yang kurang paham dengan aturan asuransi. Nah, pihak yang tertanggung ini tidak akan dimintai biaya untuk bantuan hukum yang diberikan BMAI. 3 mekanisme yang biasanya dilakukan BMAI untuk menyelesaikan masalah, seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Nah, penolakan atas klaim atau salah paham antara nasabah dan perusahaan asuransi menempati urutan atas dalam kasus yang disengketakan di lembaga mediasi. Kehadiran lembaga ini itu bisa memberikan pemahaman yang baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk meminimalkan perselisihan. Lembaga yang kelima adalah Badan Mediasi Dana Pensiun atau BMDP. Nah, lembaga ini membantu permasalahan yang berkaitan dengan dana pensiunan, seperti menjembatani mantan pegawai atau karyawan yang bermasalah atau bersengketa dengan uang pensiunannya. Salah satu contohnya yaitu kasus yang bisa mendapatkan bantuan dari BMDP adalah pemotongan dana pensiun karena sebab yang tidak jelas. Lembaga yang keenam, Badan Arbitrase Ventura Indonesia, di mana lembaga mediasi ini didirikan pada tahun 2014. Salah satu jenis masalah yang mungkin timbul dari sektor keuangan Ventura adalah bagi hasil yang tidak sesuai dengan kontrak oleh pemilik modal Ventura atau pelanggaran kontrak bagi hasil yang dilakukan pemodal Ventura. Selanjutnya, lembaga yang terakhir adalah Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia atau BMPPI. Masalah yang diselesaikan oleh lembaga ini adalah terjadinya kerusakan atau kehilangan pada barang yang digadaikan. BMPPI ini lebih cenderung ke penanganan masalah di pegadaiannya ya, bukan di pembiayaan. Baik, sekian dari kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.